Jadi teman-teman ngeklik video ini karena suka prokrastinasi, karena suka menunda-menunda. Itu aku sangat relate banget sih, soalnya aku juga sering menunda-menunda juga, apalagi kalau tugas itu kita itu tidak pingin ngelakuinnya, kadang pasti sering melakukan itu, kita menunda. Tapi kenapa sih kok prokrastinasi atau menunda ini sangat sulit untuk diatasi gitu. Setelah aku mencari ternyata kenapa prokrastinasi itu sulit untuk dihindari atau diselesaikan, karena prokrastinasi ini sebenarnya bukan masalah, teman-teman. Prokrastinasi itu bukan masalah, tetapi prokrastinasi itu adalah sebuah solusi. Solusi atas apa? Solusi karena kan otak kita, kalau kita lihat kenapa otak kita dibuat itu kan karena dia dibuat untuk survival, untuk bertahan hidup lebih lama. Kalau kita ingin bertahan hidup lebih lama, maka kita harus mengkonservasi energi, kita harus menghemat energi. Nah, si otak ini, karena misalkan kita punya tugas hari ini, katakanlah tugas matematika 10 soal gitu, terus kita deadline-nya minggu depan gitu. Kan orang yang rajin pasti ngelakuinnya di awal-awal, oh kita kerjain aja besok, sehingga kita kemudian beres. Padahal otak itu tidak seperti itu, otak itu malas, otak itu pingin menghemat sebanyak mungkin energi, karena kalau kita menghemat energi, kita nanti efektif. Otak itu pingin efektif gitu. Oh, daripada kita ngerjain PR-nya sekarang, nyicil gitu satu-satu, Senin 1, Selasa 1, kita mending ngerjainnya H-1 aja, kita kerjain sekaligus, toh nanti juga beres gitu, apalagi nanti bisa nyontek ya gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Dan ini setelah aku mencari, berarti prokrastinasi sebenarnya solusi untuk menghemat waktu. Cuma masalahnya adalah ketika tugasnya lebih besar, kita bingung gitu kan. Nah, yang kedua adalah prokrastinasi itu sebenarnya itu bukan penyakit gitu. Misalnya kalian pasti sering menjadi, aku kok sering menunda terus, akhirnya kalian kesel, kayaknya ada yang salah deh sama aku, kayaknya aku penyakit banget ini prokrastinasi sampai akut banget. Padahal prokrastinasi itu bukan penyakit. Kalau prokrastinasi penyakit, maka nggak semua orang yang bakal mengalami, karena prokrastinasi semua orang mengalami, mau orang dewasa, orang muda, mau nenek-nenek, mau top performers, mau productivity expert, mereka pasti pernah prokrastinasi, karena ini bukan penyakit. Semua orang seragam. Kalau penyakit itu dia pasti rare gitu. Misalkan katakanlah ada penyakit kanker atau penyakit diabetes, itu kan pasti hanya beberapa persentasenya di dunia, nggak semuanya mengalami. Kalau semuanya mengalami berarti bukan penyakit. Nah, tapi ada yang, aku juga bingung kenapa ini susah banget ya. Aku juga sering sering susah gitu dalam menghadapi ini. Ternyata lagi yang aku dapati itu ternyata prokrastinasi ini itu banyak sekali jenisnya gitu, gak hanya satu. Dan setiap jenis prokrastinasi itu hasilnya atau solusinya itu berbeda-beda. Jadi kalau kita mau nyelesain prokrastinasi tipe ini, kita harus menyelesaikan dengan tipe yang ini. Maksudnya karena yang berlaku di otak kita itu berbeda gitu. Nah, aku ini belajarnya dari Dr. K, kalau kalian tahu. Dia CEO Healthy Gamer, coaching ya, kayak seperti mental health company gitu. Nah, setelah aku pelajari ini gitu, setelah aku lihat, anjir. Dan di segala ini bilang ada tiga jenis prokrastinasi. Kenapa ini sulit? Karena ada 3 jenis prokrastinasi yang solusinya itu berbeda-beda untuk tiap jenis ini gitu. Kita langsung aja yang masuk yang pertama ya. Yang pertama itu prokrastinasi yang idealis. Idealis itu maksudnya gimana? Idealis itu artinya kita yang ini adalah prokrastinasi yang berdasarkan fantasi. Artinya kita berdasarkan fantasi. Oh, contohnya nih, misalkan kita contoh aja pakai ini yang sedang aku lakukan, itu bikin konten. Kalau kita bikin konten, kita pasti berfantasi dulu. Kalau aku mau bikin konten, aku harus punya kamera yang bagus dulu, harus punya lighting yang proper dulu, merek Godox, aku harus punya studio, aku harus punya setup yang bagus dulu, baru aku akan bikin konten. Padahal itu adalah salah satu bentuk prokrastinasi. Padahal kalau kita bikin konten ya, kita yang penting punya kamera, udah. Gak perlu mic yang bagus juga sebenarnya, gak apa-apa. Yang penting kan buat latihan dulu di awal-awal bisa. Tapi karena kita proses,
Aku ya harus kalau mau bikin konten ya harus punya kamera. Aku ya harus punya kamera yang bagus, Sony minimal, terus aku juga harus punya studio, aku harus punya background yang bagus, aku harus punya lighting, trik point lighting dan sebagainya. Padahal enggak, itu kita tuh sedang berprokrastinasi, kita berdasarkan fantasi. Contohnya lagi, misalnya kita mau ngedeketin cewek gitu, misalnya kita mau ngedeketin cewek, terus cewek itu aku mau ngedeketin cewek itu, aduh tapi aku belum sispek ya, aku harus sispek dulu kayaknya. Akhirnya aku harus sispek dulu untuk menyatakan suka padanya, padahal itu bentuk prokrastinasi aja, kita takut terhadap hal tersebut gitu. Nah, satu hal lagi, nah terus gimana dong kemudian solusinya gimana dong? Nah, untuk yang khusus berfantasi ini, untuk yang kita idealis gitu, oh harus ini dulu, kita solusinya adalah nggak ada cara lain selain kita pertama kenali dulu bahwa kita tuh sedang berfantasi. Aku sedang berfantasi, aku harus bikin konten, harus punya kamera, harus sebagainya. Padahal oke, kita sudah paham, udah gitu, baru kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu grieve your loss, artinya berduka cita lah, artinya berduka cita atas kekuranganmu, berduka cita atas kelemahan yang kita miliki, karena kita nggak bisa ideal kayak gitu, karena itu hanya bentuk prokrastinasi dan kita harus letting go harus perfect, harus punya kamera ini dulu, harus punya harus ikut kursus ini dulu, harus ikut kursus itu dulu. Kita harus stop dulu, karena ini yang aku sering, sebenarnya ini jenis prokrastinasi yang sering aku alami gitu. Misalkan kalau ujian gitu, aku kalau mau ujian ya aku bakal all in kalau saat setelah UTS. Kan gitu kan, kalian pernah nggak ngelakuin kayak gitu ya? Aduh nih aku jelek sekarang, oke lah nanti habis UTS aku bakal all in. Sekarang nggak apa-apa lah, biasa-biasa aja, nanti habis UTS punya all in. Pas udah UTS sama aja gitu, UAS nanti lah habis UAS aku all in, habis UAS aku all in, pas udah UAS sama aja. Nah, jadi letting go fantasi, cukup pakai start walaupun kita belum ready, walaupun kita cuma punya kamera doang, start, karena yang Indian yang penting itu di actionnya gitu. Oke, kemudian yang kedua ini adalah, kita lanjut, yang kedua adalah idealistic procrastination. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah prokrastinasi yang berdasarkan emotion atau kita menghindari konsekuensi. Misalkan nih, kalian pernah kan di kelas terus pingin nanya ke dosen gitu, terus pas mau nanya tiba-tiba muncul di kepala pikiran, aduh aku takut nanti kalau aku nanya nanti pertanyaannya disangka sama teman-teman pertanyaannya jelek, aduh kalau aku nanya ini nanti teman-teman pada nggak suka, aduh kalau aku nanya ini nanti teman-teman pada kecewa, aduh pikiran seperti itu, takut kalian, emosi kalian merasakan ada feeling nih di dalam diri itu kayak akhirnya kalian aduh mulai nanti aja deh, pas dosennya buka sesi pertanyaan, aduh nanti aja deh kalau dosennya gini, aduh nanti aja, akhirnya kalian menunda, akhirnya selesai pelajaran akhirnya nggak melakukan sama sekali. Dan ini banyak teman-teman yang berdasarkan emosi, artinya kita takut, ada perasaan, ada emotion gitu di dalam diri itu, aduh aku malas deh kayaknya, aku takut deh, kalian takut ada konsekuensi di masa depan yang kalian hindari, gitu, avoidance, kalian menghindari itu. Nah ini juga aku cukup struggle, misalkan salah satu contoh yang sering, misalkan kita mau kenalan sama orang baru, kita pasti kayak aduh kalau kita mau ngomong sama orang yang gak kenal tuh kayak, kalau kita mau kenalan tuh kayak aduh takut nanti dia lagi sibuk deh kayaknya, aduh takut nanti dia gak suka sama, aduh takut nanti aku kalau dia omongin aku gini, aduh takut aku nanti disangka SKSD. Itu kan ada ngerasa di sini takut, menghindari rasa takut tersebut, padahal kalian pingin melakukan itu, kalian pingin bertanya, kalian pingin kenalan dan sebagainya, tapi kalian menghindari itu karena ada emosi yang kita hindari, yang pingin kita hindari. Nah terus gimana dong cara menghadapi jenis prokrastinasi yang ini? Caranya yaitu pertama kenali dulu, kita sedang kenali kita tuh sedang menghindari sesuatu, kita sedang menghindari merasakan emotion sesuatu, kita sedang menghindari
emotion sesuatu gitu. Nah gitu, jadi kita kan oke, aku lagi takut, aku lagi takut mau nanya sama dosen, aku lagi takut mau nanya di kelas, aku lagi takut kenal sama orang. Kenalin, terus setelah kalian perkenali ini, sebenarnya ini untuk yang khusus yang emosi ini tuh banyak sebenarnya teman, cara untuk menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan itu sangat banyak sebenarnya caranya, karena ini tuh kayak bahasan dalam banget di psikologi kalau kita udah bicara emotion gitu. Nah, tapi salah satu solusi yang aku tawarkan adalah caranya adalah dengan kalian memberlakukan diri kalian adalah dengan kita kita berperilaku, kita menyelesaikannya di level emotion, jangan di level logika, di level rasional. Kalau kita menyelesaikan di level rasional, maka otak kita bakal kalah gitu. Maksudnya karena kita tuh sering melawan emotion di dalam diri kita dengan rasional, padahal rasional itu bakal kalah kalau kita dengan emosional gitu. Intinya gitu. Nah, caranya adalah cara konkretnya adalah dengan kita anggaplah diri kita itu seperti orang lain. Maksudnya gini, misalkan kalian lagi berpikir, kita pikirin orang lain yang sedang merasakan ini, dia bakal melakukan apa ya? Atau kita anggap ada orang lain ini sedang merasakan sama yang kita rasakan, kemudian kita akan melakukan apa nih ke orang itu? Kita akan memberi nasihat. Kita kan pasti udah toh bro, aman-aman aja toh bro, setelah aman John, wis toh lakoni wae serapopo, kowe iki mesti perasaanmu toh. Jadi kalian tuh menyayang orang itu kalau kalian kalian lihat orang itu sedang merasakan yang tersebut. Nah, kita lakukan itu tapi kepada diri kita. Jadi kita melihat diri kita seperti orang lain yang kita sayangi. Setelah bro, rapopo, lakoni wae. Itu cuma pikiranmu dan sebagainya. Karena biasanya kita tuh menganggap diri kita itu seperti seseorang yang malahnya harus marahin gitu. Kita karena kita yang merasakannya, kita aduh nggak usah lah, kita takebur aja. Kalau nggak kita malah kamu ini harusnya tanya sama dosen tadi. Kita malah menghukum diri sendiri gitu. Kita malah menjudgment diri sendiri gitu. Kita malah memarahi, kita malah kalau nggak kita rasa dilakoni, atau kayak intinya ketika kita yang sedang mengalami itu sendiri, kita malah bertindak yang berbeda gitu. Ini emang agak aneh ya. Oke, itu jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah prokrastinasi, karena ini sebenarnya masalah teknis aja. Prokrastinasi yang karena masalah operasional. Ini tuh karena prokrastinasi karena tugas yang kita mau lakukan itu tidak jelas. Ya kan, kalian pasti pernah ngalamin. Misalkan kalian mau ngerjain tugas, terus kalian menunda sehari, 2 hari menunda. Terus kalian menganggap, misalkan tugasnya matematika, terus kalian udah nganggap, tugasnya susah banget deh, kayaknya aku nggak bisa. Terus sudah mendekati hari H, terus kemudian kalian mengerjakan, pas mengerjakan, ternyata gampang gitu. Kok perasaan kok gampang ya? Kalau tahu gini aku ngelakuin dari kemarin aja gitu. Kalian pernah kan pasti ngalamin itu. Pasti pernah. Nah, ini tuh karena tugas kita tidak jelas. Karena belum cukup jelas ini apa nih yang harus kita lakukan, karena otak itu tidak mampu memproses sesuatu yang belum jelas gitu. Contohnya, misalkan kita mau set hari Senin aku mau belajar matematika. Itu belum jelas. Matematika gimana? Kamu baca satu paragraf di buku LKS, itu juga belajar matematika. Kamu nonton video 5 menit tentang aljabar, itu juga matematika. Itu juga belajar matematika gitu. Maksudnya kurang jelas gitu apa? Nah, kita harus perjelas. Solusinya adalah kita harus perjelas tugas yang kita sampai kita tahu
kita breakdown semuanya. Oke, aku mau belajar matematika hari ini. Oke, belajar matematika itu gimana? Oke, aku harus baca satu bab buku, katakanlah buku paket, bab 1 tentang aljabar ini, kemudian kerjain 10 soal tersebut. Nah, itu baru tangible, itu baru jelas. Itu baru jelas tasnya. Jadi otak kalian langsung, oh ya, aku harus ngelakuin itu, aku harus ngelakuin ini, habis itu ngelakuin ini. Aku pertama harus buka buku, kan breakdown tuh. Oh, pertama kali harus buka buku, kemudian aku harus baca dari ini sampai hari ini, udah pahami, kemudian aku ngerjain soal nomor 1, kalau nggak paham baca lagi, akhirnya mengerjakan 1, kemudian akhirnya mengerjakan 10 soal. Nah, kalau kita membedah tugas itu sampai jelas, maka kita nggak bakal prokrastinasi, karena otak nggak kuat nih, ini tugas sopo sih, belajar matematika ya terus tak baca satu kalimat aja itu prokrastinasi gitu. Itu juga belajar gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau kita recap, let's recap. Jadi prokrastinasi itu bukan masalah. Prokrastinasi itu solusi. Dan prokrastinasi itu bukan penyakit, karena prokrastinasi itu dialami oleh semua orang. Tapi kenapa sangat sulit kita menyelesaikan masalah prokrastinasi atau menunda ini? Karena sebenarnya prokrastinasi itu ada banyak macamnya. Ada prokrastinasi yang karena idealistik tadi, yang karena fantasi. Aku kalau mau lakuin ini aku harus ini dulu, akhirnya kalian menunda. Solusinya adalah letting go fantasi. Kamu embrace aja kekurangan. Aku kurang ini, embrace, yang penting aku melakukan. Itu solusinya. Yang kedua, karena based on emotion. Karena emosi ini konotasinya jelek di bahasa Indonesia, jadi aku pakai kata emotion aja. Kalau emosi kok di bahasa Indonesia malah kayak marah gitu. Tapi aku lagi emosi ya kan, padahal senang juga itu emosi gitu. Kita nggak bahas itu. Karena emotion ini, misalkan kita takut melakukan sesuatu, atau ada sesuatu yang ingin kita hindarkan, ada feeling yang ingin kita hindarkan. Nah, itu di level ini. Nah, kalau kita kemudian solusinya gimana? Kita harus pertama kenali dulu bahwa kita sedang ada sesuatu yang sedang kita hindari, kemudian kita work on emotional level. Kita harus bekerja di emotional level gitu, sehingga kita harus memperlakukan diri kita seperti orang lain yang kita cintai gitu. Ya bro, ngacung ya bapak kui masalah, jadi kita seperti menyayangi diri kita di level emosional gitu, seperti orang lain gitu. Halo bro gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang karena operasional, ini masalah teknis aja, karena tugas yang kita melakukan itu tidak jelas. Karena tidak jelas, sehingga kita cenderung menghindar. Otak kita nggak kuat ini untuk memproses. Solusinya adalah perjelas tugasnya bro. Perjelas. Step-stepnya jelas. Tangible. Harus benar-benar, step 1 buka buku. Kalau perlu gitu. Sampai jelas banget ya rapopo. Kayak ngono ya. Aku orang Jawa ya, sorry ya. Dan gitu guys. Jadi itu kesimpulannya. Terima kasih. Tapi kalau masalah kita bisa lanjut komunikasi, atau kalau ada yang masih bingung ditanyakan bisa komen di bawah ya teman-teman. See you, thank you guys.